Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Pada saudara-saudara yang mengikuti program saya Zulkarnain Hamson. Sehari-hari saya sebagai seorang pengajar jurnalistik pada perguruan tinggi Universitas Indonesia Timur di Makassar. Saya pernah melewati proses sebagai seorang wartawan selama kurang lebih 27 tahun. Saya pernah hidup dalam ruang redaksi dan bekerja untuk surat kabar harian. Saya mengucapkan perasaan bangga saya bisa berhadapan dengan saudara-saudara sekalian sekalipun kita bertemu dalam ruang maya. Hari ini saya akan berbicara sedikit tentang apa pentingnya penggunaan Facebook untuk kehidupan kita di abad yang kita sebut sebagai abad digital ini. Saudara-saudara sekalian, Facebook pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Mark Zuckerberg. Dengan beberapa orang kawan, Mark, diantaranya Dustin Moskovitz, Chris Hughes, Eduardo Saverin, pada tanggal 4 Februari 2004. Facebook bertumbuh menjadi sebuah media komunikasi alternatif yang sangat produktif, melewati batas-batas kampus di mana mereka dulu kuliah. Kemudian bertumbuh menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal yang penting untuk kita semua ketahui apa manfaat penggunaan Facebook. Kita bisa bertemu dengan jejaring yang mungkin saja kita tidak berada dalam satu kota. Kita bertemu dengan orang-orang yang datang dari berbagai negara, daerah, provinsi, kabupaten, kota. Pengguna-pengguna Facebook itu terhubung secara mudah. Anda boleh berteman dengan kawan dari Papua, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi. Dan itu tidak membatasi karena Anda berbeda keyakinan, berbeda pandangan hidup, berbeda suku maupun etnis. Termasuk orang tidak bisa membedakan apakah Anda berpendidikan atau tidak berpendidikan. Begitu mudah Facebook menghubungkan orang-orang, dan itulah Facebook menjadi sebuah alternatif media digital yang sangat produktif. Tidak heran kita sekarang menemukan banyak orang bisa berjualan di Facebook. Saya bisa memberi kuliah melalui Facebook. Ada orang bertemu jodoh lewat Facebook. Ada orang beraktivitas sehari-hari memasarkan produk melalui Facebook. Facebook sebuah keniscayaan, saudara-saudara sekalian, untuk orang-orang yang menginginkan media alternatif untuk bertemu banyak orang dan tidak dibatasi oleh jarak maupun waktu. Ada banyak yang disiapkan oleh Facebook kepada saudara-saudara sekalian jika saudara ingin menggunakannya. Dan Facebook itu adalah media yang interaktif sekali. Saudara membuat postingan dan orang bisa memberi komentar pada postingan Anda. Facebook memiliki karakter sebagai media yang kita sebut di era sekarang ini sebagai era multimedia. Dulu di zaman saya menjadi seorang wartawan, tulisan dan gambar hanya di surat kabar dan itu dibaca setiap pagi. Dan orang sulit sekali memberi respon. Tetapi Facebook, hari ini Anda berkomentar, menit ini Anda membuat status, menit itu juga orang bisa memberi komentar pada status Anda. Itulah kelebihan yang dimiliki Facebook yang patut untuk kita manfaatkan dengan baik. Untuk itulah saudara-saudara sekalian berada pada program pelatihan kita yang menginginkan bagaimana saudara-saudara sekalian memiliki kompetensi, keunggulan, kemampuan bisa bermain di area publik yang kita sebut dengan media sosial tanpa harus takut. Bermanfaat buat kita semua termasuk kepada Anda bila mana Anda pandai memanfaatkan Facebook itu dengan benar.
Saudara-saudara sekalian, ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki Facebook. Di antaranya, Anda bisa berteman. Saya sudah sebutkan tadi, Anda berteman dengan orang-orang dari seluruh dunia. Anda punya wall yang disebut dengan dinding Facebook. Anda bisa memposting foto, gambar, video, dan seterusnya. Termasuk catatan-catatan bila mana Anda ingin bukukan. Facebook itu memiliki lini masa. Lini masa adalah perjalanan waktu yang dia selalu mengingatkan kepada Anda atau kepada orang-orang yang melihat status Anda bahwa pada tanggal sekian, bulan ini, hari ini, tahun sekian Anda berada di mana dan Anda memberi keterangan atau memposting apa. Facebook memberi kesempatan kepada orang untuk melike, menyukai status Anda dan memberi tanggapan. Tanggapan itu kita sebut dengan komentar. Komentar di Facebook. Ada pesan yang kita sebut dengan kotak masuk. Ada notifikasi. Ada penanda di mana Anda sedang berada di mana. Apakah itu tempat, gedung, kawasan wisata, dan seterusnya. Facebook menyiapkan peluang untuk Anda menyebutkan Anda sedang berada di mana. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan pendapatan kuartal keempat tahun 2022 Februari lalu, manajemen Facebook mengumumkan bahwa mereka telah mencapai tonggak sejarah penting dengan memiliki 2 miliar pengguna aktif setiap hari di seluruh dunia. Ada 2 miliar orang. Anda bisa bayangkan, 2 miliar manusia di seluruh dunia menggunakan Facebook setiap hari. Bagaimana dengan Indonesia, saudara-saudara sekalian, negara tempat kita hidup ini? Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2023, berdasarkan laporan PR Sosial Facebook, ada 1,98 miliar pengguna di dunia pada Januari 2023. Dan Indonesia berada di urutan ketiga pengguna terbanyak. Bisa dibayangkan ya, saudara-saudara sekalian, orang Indonesia ternyata sangat gemar menggunakan Facebook. Saya kira barangkali itu yang penting sekali untuk menjadi alasan mengapa kita harus menggunakan Facebook. Itulah alasan penting mengapa saudara-saudara harus berada dan bertemu dengan saya untuk berbicara bagaimana pentingnya Facebook kita manfaatkan. Saya ingin menceritakan sedikit tentang keberhasilan seorang kawan bertemu jodohnya. Bukan kawannya, mohon maaf. Salah seorang kolega saya bertemu jodohnya melalui Facebook. Tentu saya kira bukan itu saja. Saya mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang kebetulan pada masa pandemi mereka pulang banyak ke kampung. Mereka belajar melalui Facebook. Kalau Anda mau, Anda boleh coba melihat akun Facebook saya, Zulkarnain Hamson. Di Facebook saya menitipkan banyak sekali bahan pelajaran, bahan-bahan perkuliahan berkaitan dengan mata kuliah saya. Itu saya titipkan agar mahasiswa saya yang tidak berada dalam ruangan kelas bisa mengakses, mengambil, menonton, membaca pesan-pesan yang saya kirim sebagai bahan perkuliahan. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 4 tahun terakhir saya terus menggunakan Facebook sebagai alternatif media pembelajaran bersama mahasiswa-mahasiswa saya yang mungkin saja diantaranya adalah segenerasi dengan saudara-saudara sekalian. Facebook, saudara-saudara sekalian, juga mulai digunakan oleh pemerintah
Banyak sekali pemerintahan daerah kita sekarang yang menggunakan Facebook untuk menyampaikan kepada publik tentang apa yang dikerjakannya. Kita sekarang melihat ada gubernur berFacebook, kita melihat bupati wali kota berFacebook, kita melihat kepala desa berFacebook. Jangan salah saudara sekalian, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga memiliki Facebook, dan beliau aktif mengirim pesan dan gambar di mana beliau berada ketika dalam kunjungan kerja. Artinya apa buat kita saudara-saudara sekalian? Facebook sudah bukan lagi media sampingan. Facebook telah menjadi sebuah media alternatif yang produktif, yang sangat tepat, yang sangat cepat, yang sangat responsif, dan sangat dialogis, sangat dialektika. Apa itu? Pesan-pesan yang kita kirim dibaca, dinonton, diikuti orang di seluruh dunia, kawan-kawan kita di seluruh dunia. Facebook juga, saudara-saudara sekalian, membantu orang bertemu setelah sekian puluh tahun tidak berjumpa. Ketika orang asik bereuni, orang saling mencari kawan-kawannya yang sudah lama mereka tinggalkan. Mungkin SD, mungkin SMP, SMA, dan mungkin kawan-kawan kuliah. Di mana mereka bertemu? Di Facebook. Ini catatan penting, saudara harus ingat. Mengapa Facebook tidak saya izinkan kepada saudara untuk menggunakan nama palsu? Sekali lagi, Anda harus menggunakan nama yang sesungguhnya, yang benar ketika Anda membuat atau menggunakan Facebook. Bagaimana jika Anda tidak menggunakan nama yang benar dan sekarang telah memiliki akun Facebook? Saran saya, Anda boleh menggunakan fasilitas mengganti identitas atau nama, dan Anda gunakan nama asli. Apa pentingnya saudara sekalian? Dengan menggunakan nama asli di Facebook, saudara membantu orang-orang bisa bertemu saudara. Kawan-kawan yang sudah lama kita tidak pernah bertemu, keluarga-keluarga yang lama dan berjauhan kita tidak pernah bertemu, akan mengenali diri kita dengan tepat. Kenapa? Karena nama kita. Foto kita, wajah kita bisa berubah. Face manusia berubah ketika usianya bertambah. Tetapi nama, sekali lagi nama tidak pernah berubah. Mulai seseorang lahir sampai dengan berakhir usianya. Itulah yang penting saudara-saudara sekalian. Mengapa Facebook, akun media Facebook saudara, wajib saudara gunakan nama asli. Ini ada kaitannya dengan sesi penjelasan saya berikutnya tentang mengapa pentingnya Facebook tidak menggunakan nama palsu, atau dengan kata lain, gunakanlah nama yang sebenarnya agar Anda mudah dikenali. Dan ada 4 hal penting yang akan saya jelaskan mengapa Facebook membutuhkan nama asli. Pada sesi berikutnya kita akan bertemu dan saya akan memberi penjelasan kepada saudara-saudara sekalian. Demikian pada sesi ini. Kita sudah mengerti bagaimana Facebook itu penting. Kita akan bertemu pada uraian berikutnya. Bagaimana Anda harus menggunakan nama yang benar, identitas yang jelas. Karena ada konsekuensi yang Anda harus hadapi. Dan konsekuensi itu tentu saja tidak kecil. Terima kasih, sampai jumpa pada bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.